Jika di pundak para pendidik secara umum dan para orang tua secara khusus tentunya terdapat tanggung jawab yang teramat besar untuk membesarkan anak-anak mereka dengan akidah iman yang benar dan kewajiban yang agung dalam mengajarkan ideologi Islam, maka perlu kiranya kita semua perlu mengetahui batasan-batasan tanggung jawab itu. Dan sejauh mana kewajiban tersebut kepada kita semuanya. Sehingga para orang tua yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban membimbing dan mendidik, itu mengetahui misi yang melekat di pundaknya untuk membesarkan anak-anaknya dengan pendidikan iman dan akidah yang benar dan yang sempurna. Maka ikhwatal iman azani Allah, dalam tanggung jawab ini memiliki hierarki atau urutan. Di antara urutan yang pertama yang harus kita fahami dalam mendidik seorang anak bagi orang tua maupun guru adalah satu, membimbing mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuasaannya yang besar dan kreasinya yang mengagumkan dengan jalan merenungi dan memikirkan tafakur penciptaan langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala semuanya ciptakan untuk kita. Maka dengan bimbingan ini ikhwatul iman dilakukan pada saat ia memulai mengenal dan dapat membedakan segala sesuatu. Dia mampu membedakan mana baik, mana yang buruk. Maka mulailah pendidikan pertama untuk mengajarkan keimanan yang benar kepada anak didik kita. Bagaimana keimanan itu kepada Allah? Bagaimana dia mengajarkan betapa besarnya kekuasaan Allah? Begitu juga dia mengajak untuk mengenang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan dan merenungi tafakur. Menciptakan, mengarahkan anak untuk mengenal langit, bahwa langit diciptakan oleh Allah, bumi yang penuh dengan keindahannya, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Dan sebaiknya ikhwatal iman, hal ini dilakukan secara bertahap. Dari hal yang sifatnya indrawi, bisa dilihat dengan mata, hingga hal-hal yang rasional, yang logis. Dan juga dari hal-hal parsial, sesuatu ke arah sesuatu yang global. Dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Sehingga pada akhirnya ikhwatal iman azani Allah, mereka dapat mencapai iman dengan cara yang logis dan argumentatif. Jika sejak kecil seorang anak telah memiliki keimanan yang kokoh dan tertanam pada pikirannya argumentasi tauhid yang kuat, niscaya golongan perusak tidak akan dapat menguasai hatinya yang teguh itu. Para penyeru kebatilan tidak akan mampu mempengaruhi pikirannya yang matang. Tidak akan mampu. Para penyeru kebatilan tidak akan bisa menggoyahkan jiwanya yang menggelora tentang keimanan kepada Allah. Dia akan kokoh, dia akan kuat dengan keimanannya kepada Allah. Dan ini akan terjadi ikhwatal iman bila ia telah memiliki iman yang benar-benar kokoh dalam hatinya, yang mampu membawa dirinya adalah orang yang tangguh dalam membela agama Islam. Dia tidak akan lemah, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Hal itu disebabkan keyakinan iman yang teguh dan kesadaran yang sempurna. Dan metode yang dijalankan ini secara bertahap dari hal yang rendah hingga yang tertinggi, dari hal yang bersifat indrawi hingga yang rasional. Hal ini semua adalah sejatinya metode yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana tertulis, difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 5-10. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia ciptakan.
Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah benar-benar mampu untuk mengalihkan yang hidup sesudah yang mati. Maka pada hari ditampakkan segala rahasia-rahasia. Semua rahasia terbongkar di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan para makhluknya. Maka sekali-kali tidak ada lagi bagi manusia ya yang memiliki suatu kekuatan pun melainkan dari Allah, dan tidak ada pula seorang penolong kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan metode ini.